Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana untuk mengetahui informasi terkait dengan kasus penyekapan dan pemerkosaan bocah penjual kerupuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kapolres telah bergabung bersama kami. Ya. Pak Kapolres, kalau kita lihat sebelum kita masuk dalam kasus ini tersendiri, bagaimana sebenarnya sejauh ini kondisi korban, Pak Kapolres? Ya baik, jadi untuk kondisi korban sendiri pada saat ini masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Makassar. Dan kemarin terakhir memang kondisi terakhir untuk kemaluan dari korban masih mengeluarkan darah. Hari ini sudah semakin membaik, gitu. Dan kita berharap nanti ke depan terus akan membaik. Baik, korban akan mendapatkan pendampingan kah seperti itu tadi yang kami dapatkan informasinya, Pak Arya? Iya, dari awal memang korban PTG dari Dinas Perlindungan Anak dan dari kita di unit di Perempuan Anak juga mendapat pendampingan. Dan selama pemeriksaan juga terhadap para saksi ya kita juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para saksi yang ada. Untuk sementara memang korban sendiri belum bisa kita periksa karena memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk diperiksa. Selain mengalami trauma juga masih mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan di bagian-bagian tertentu yang terkena dampak dari perilaku si tersangka. Ya, artinya bahwa pendampingan ini akan terus atau korban akan terus didampingi sampai masa tertentu, artinya sampai korban merasa cukup kuat dan pulih seperti itu, Pak Arya? Ya, betul. Jadi selain didampingi dari rumah sakit, psikolog juga mendampingi, memberikan semangat dan berupaya untuk minimalisir trauma yang dialami oleh korban itu, sehingga korban diharapkan menghilangkan kenangan buruk yang Baik, Pak Arya, informasi yang kami dapatkan bahwa koreksi bila kami salah, bahwa terdapat sejumlah luka-luka di tubuh korban. Apakah itu benar, Pak Arya? Betul, jadi kan informasi awal yang memang korban ini dipanggil untuk tersangka ke dalam ini. Nah, dijanjikan untuk mendapatkan baju baru, juga mendapatkan beras, gitu ya, karena memang kondisi ekonomi dari si anak ini. Anak umur 12 tahun ini kemudian ikut dan sampai di kos-kosan pelaku karena sadar ternyata pernah dijebak dan bertekad ingin keluar. Nah, begitu mau keluar, lalu sama tersangka ini korban lalu dipukul, dilakban miliknya sehingga tidak bisa berteriak, dan kemudian dilakukanlah aksi bejatnya untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban sampai korban juga teraniaya di dalam situ. Jadi lebam-lebam yang ada di muka korban, di tubuh korban ini akibat dari tindakan tersangka untuk korban supaya tidak keluar dari kamar kosannya. Artinya bahwa ada mengalami kekerasan fisik tadi ya, seperti itu ya, yang diterima oleh korban. Pak Arya, mungkin boleh lebih runut kita coba untuk kembali bagaimana sebenarnya kronologinya. Di awal tadi Anda katakan bahwa korban sempat diajak untuk atau mendapatkan iming-iming, diberikan baju dan juga beras. Lalu bagaimana sebenarnya hingga akhirnya pelaku ini bisa tertangkap? Jadi tanggal 9 April pukul 2 dini hari memang korban ini kan ada di tengah jalan berjualan kerupuk ya. Lalu si tersangka ini melihat korban sendirian dan didekati lalu diajak bicara. Jadi bicara, kamu mau nggak nanti saya belikan baju baru, diberikan beras di rumah. Korban tertarik sehingga ikut ke rumah atau kos-kosan dari tersangka. Nah, setelah sampai di kos-kosan tersangka, kemudian itu tadi sempat teriak mau keluar, tapi mulutnya dilakban. Setelah mulutnya dilakban, lalu diikat dan diturunkan celananya.
Dan pencegahannya lalu diaktifkan aksi bejatnya melakukan persetubuhan dengan korban. Nah, korban disetubuhi dengan paksa sampai korban menangis dan berteriak, tetapi karena ditutup pelakuan tidak bisa berteriak kencang. Setelah itu, mohon maaf, ditumpahkan spermanya di vagina korban. Setelah itu korban disuruh mandi, disuruh bersih-bersih, disuruh tunggu, tapi tetap mulutnya dilakban. Nah, pelaku sempat keluar ke rumah mencari makan dan kembali lagi beberapa jam kemudian memberikan makan dan menjanjikan intinya jangan sampai dia korban ini bercerita kepada yang lain dan sebagainya. Tetapi aksi bejatnya diulangi lagi. Dan setiap kali mau melakukan aksi bejatnya selalu mulut ditutup lakban, celananya dikirimkan dan dilakukan aksi bejatnya dan diulangi lagi dengan menumpahkan sperma ke vagina korban. Itu dilakukan sampai kurang lebih 4 kali. Nah, yang keempat, karena mungkin si pelaku ini sudah percaya kepada korban, jadi korban disuruh mandi, membersih-bersih diri, dan pelaku tertibir dan korban akhirnya bisa melarikan diri dan langsung melarikan diri ke pamannya. Pamannya kemudian memberikan informasi kepada kami dari Polrestabes dan tim reserse kriminal langsung berangkat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Baik, Pak Arya, kalau berdasarkan pengakuan dan juga hasil penyelidikan sementara ini, apakah ada korban lain di sini atau seperti apa sebenarnya, Pak? Kalau korban lain sampai saat ini kami belum menemukan, tapi dari pengakuan tersangka sendiri memang tersangka ini suka nonton film porno. Nah, film porno yang ditonton sendiri bukan film porno yang biasa, tetapi film porno yang berkaitan dengan hewan dan berkaitan dengan anak kecil. Sehingga dia mempunyai fantasi untuk melakukan itu kepada hewan dan juga kepada anak kecil. Nah, buat informasi juga pelaku juga melakukan itu kepada anjing peliharaannya. Sehingga apabila dia tidak bisa bertemu dengan istri, maka ketika sedang ingin melakukan hubungan badan, maka ada anjing peliharaannya itu diperdiskutasi juga sama pelaku. Nah, kebetulan kemarin pada tanggal 9 itu dia melihat anak kecil dan dia ingin menunjukkan fantasi seksnya itu berdasarkan film porno yang pernah ditonton. Itu yang dilakukan oleh si tersangka. Tersangka ini sudah berkeluarga seperti itu, Pak Arya? Iya, dia berkeluarga, punya seorang istri dan seorang anak. Tapi tinggalnya jauh dari rumah. Baik, Pak Arya, untuk hukuman sendiri bagi pelaku apa yang akan dikenakan? Ya, jadi untuk pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PPSK dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan ancaman dendanya maksimal 5 miliar. Dan kami berharap nanti dari pihak kejaksaan juga dari pengadilan bisa memberikan vonis yang pantas untuk pelaku pada saat persidangan. Baik, terakhir mungkin dari Anda sendiri Pak Arya untuk mencegah kasus ini, karena beberapa kali juga kita sempat mendengar kasus serupa teriming-imingi oleh sesuatu dan ada yang bujuk rayu hingga akhirnya kejadian ini terjadi, dan kita harapkan ini tentunya tidak terjadi lagi. Apa yang seharusnya dilakukan dan mungkin imbauan dari Anda Pak Arya? Ya, jadi kami dari kepolisian menghimbau kepada orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak terutama yang masih di bawah umur dan tidak mengizinkan anak-anak untuk keluar di malam hari, apalagi sudah lewat jam 10 malam dan dibiarkan bekerja. Ini juga merupakan tugas kita bersama untuk mengawasi anak-anak kita sebagai generasi muda agar tidak menjadi korban dari pelaku-pelaku kejahatan yang selama ini ada. Baik, Pak Arya, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam MTV Crime. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana.